Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah, good morning. How are you today? Hopefully we are safe and sound. Oke solih-solihah, kita awali di semester 2 ini, yaitu di materi pembelajaran tema 5 subtema 1. Nah solih-solihah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Oke solih-solihah, sebelum masuk ke materi pembelajaran kita akan memurojaahkan hadis dan doa kita. Oke, hadis yang pertama yaitu hadis keutamaan dzikir. Oke, mari kita bacakan sama-sama ya solih-solihah. 1, 2, 3, go. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayyi wal mayyiti. Artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seumpama orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita akan murojaah doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Oke solih-solihah, setelah kita memurojaahkan hadis dan doa kita akan masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran PPKN. Are you ready to study? Yes, I am ready. Nah, hari ini kita akan membahas KD 3.1 yang ada di PKN, yaitu mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Oke solih-solihah, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, mari kita sama-sama bernyanyi lagu nasionalisme, yaitu berjudul Garuda Pancasila. Oke, check it out. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, setelah kita mendengarkan lagu tadi dan bernyanyi bersama, sekarang mari kita mengingat kembali simbol-simbol pada sila-sila Pancasila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, berlambangkan yaitu gambar bintang. Kemudian sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai emas. Kemudian sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia, yang memiliki simbol gambar pohon beringin. Kemudian sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki simbol berlambangkan kepala banteng. Dan sila kelima yang
berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki simbol berlambangkan padi dan kapas. Nah, solih-solihah, setelah ini kita akan membahas dari pengamalan sila yang pertama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk sila yang pertama ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Sang Pencipta kita, hubungan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa aja sih contoh-contohnya? Nah, bisakah solih-solihah yang ada di rumah menyebutkan satu saja contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila ini? Wow, good job. Solih dan solihah yang ada di rumah udah bisa semua ya menjawab apa contoh dari pengamalan sila yang pertama di Pancasila ini. Nah, contoh dari sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama seperti berdoa, kemudian yang kedua sholat, ketiga membayar zakat, keempat menghargai teman yang berbeda agama dalam melakukan ibadahnya. Nah, poin keempat ini seperti pada ayat lakun dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita tidak mencampuri urusan dari agama orang lain. Dan yang kelima, ikut bekerja sama membersihkan masjid tempat ibadah sesuai dengan agamanya. Jadi kalau kita umat Islam, tempat ibadah kita ada di masjid. Kalau umat Kristen, tempat ibadahnya yaitu di gereja. Kemudian umat Hindu, umat Buddha, dan umat Konghucu di rumah ibadahnya mereka masing-masing. Nah, sekarang kita akan mencari mana contoh sikap-sikap yang menggambarkan sila pertama Pancasila. Nah, di gambar yang pertama, di sini ada Dayu yang sedang berdoa sebelum makan. Nah, siapa di sini solih-solihah yang selalu berdoa ketika sedang makan? Masya Allah, semuanya hebat ya. Nah, jadi apakah gambar yang pertama ini menggambarkan sikap pengamalan sila pertama Pancasila? Jika iya, kita berikan tanda centang. Iya, betul sekali. Yang pertama ini adalah menggambarkan sila pertama Pancasila, yaitu berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum melakukan segala aktivitas, termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, gambar yang kedua. Di sini ada gambar Edo, Lani, Beni, dan teman-temannya sedang beramai-ramai gotong royong nih membersihkan lingkungan yang ada di rumahnya. Kalau bergotong royong ini merupakan sikap sila keberapa solih-solihah? Iya, sila ketiga, karena ini menggambarkan persatuan Indonesia. Jadi kalau kita hidup rukun dan kita bersatu bersama-sama dalam melakukan suatu kegiatan, itu akan membuat pekerjaan kita cepat selesai. Jadi nomor 2 tidak kita berikan tanda centang. Kemudian gambar yang ketiga, di sini ada gambar Lani dan Siti yang tetap berteman walaupun mereka berbeda agama. Nah, kalau ini merupakan pengamalan sila keberapakah solih-solihah? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Ini adalah pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Jadi, walaupun kita berbeda agama, suku, maupun budaya, kita tetap bersatu, tetap berteman dengan teman yang berbeda dari kita. Nah, sekarang kita pindah ke gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini ada gambar Dayu yang sedang beribadah di pura. Nah, ini menurut kepercayaan agamanya Dayu, karena dia beragama Hindu. Beribadah sesuai dengan agamanya. Ini merupakan sila keberapa solih-solihah? Iya, good job. Ini adalah sila pertama Pancasila. Jadi kita berikan tanda centang. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar yang kelima. Gambar yang kelima ada Edo dan teman-temannya. Di sini ada Beni, Dayu, Siti, dan Lani sedang berdiskusi
untuk menentukan suatu kesepakatan. Nah, mereka sedang berdiskusi nih bersama-sama. Apakah ini menggambarkan sila ke-1? Tidak, karena ini tidak berhubungan dengan Sang Pencipta. Nah, solih-solihah, sila keberapakah yang menggambarkan sikap kita yang sedang berdiskusi atau bermusyawarah? Iya, pintar sekali. Yaitu sila ke-4 Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi segala bentuk sesuatu yang mau kita putuskan, seperti memilih ketua kelas, terus memilih tempat wisata mana yang akan kita kunjungi, itu membutuhkan suatu diskusi atau bermusyawarah bersama anggota keluarga ataupun teman-teman kita. Nah, sekarang di gambar yang terakhir, di gambar yang ke-6 ini sedang dilakukan berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Ini agama apa, solih-solihah? Ini adalah agama Kristen. Nah, kalau ini berdoa, apakah termasuk sila pertama Pancasila? Iya, ini termasuk ke dalam sila Pancasila yang pertama. Jadi kita berikan tanda centang. Oke, sekarang kita next ke video selanjutnya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang di sini Ustazah ada suatu bacaan. Mari kita baca sama-sama ya. Beni mempunyai banyak teman. Beni juga anak yang baik. Beni pandai bergaul. Teman Beni ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Beni memberi sumbangan korban banjir. Beni memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang kita lihat lagi nih contoh-contohnya sikap yang berhubungan dengan sila kedua Pancasila. Nah, kita akan memberikan tanda centang jika gambarnya berhubungan dengan sila kedua Pancasila. Oke, gambar yang pertama di sini ada Beni yang sedang memberikan sumbangan untuk pembangunan sebuah masjid. Apakah ini sesuai dengan sila kedua Pancasila? Iya, betul sekali, kita berikan tanda centang karena ini sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian yang gambar yang kedua, ada Beni, Siti, dan Lani sedang bercakap-cakap bersama. Mereka tetap berteman tanpa membedakan suku, budaya, dan agama. Ini termasuk sila keberapa, solih-solihah? Iya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi ini tidak menggambarkan sila kedua Pancasila ya. Oke, kita next ke gambar selanjutnya. Gambar nomor 3. Di sini ada Beni sedang membantu ayahnya yang sedang bekerja nih. Apakah itu sesuai dengan sikap yang menggambarkan sila kedua Pancasila? Iya, betul sekali, kita berikan tanda centang. Kemudian gambar yang keempat, sedang berdoa sebelum makan. Apakah sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tidak ya, jadi kita tidak memberikan tanda centang. Kemudian nomor 5, ada gambar Beni dan kakaknya diberikan hadiah oleh kedua orang tuanya. Nah, berarti orang tuanya sama-sama berlaku sikap yang adil. Nah, jadi ini termasuk ke dalam sila kedua Pancasila. Dan nomor ke-6, Beni sedang membantu ibunya. Apakah ini termasuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila? Iya, ini termasuk ke dalam sila kedua Pancasila, yaitu membantu orang tuanya yang sedang mengalami kesulitan. Beni sangat mencintai orang tua. Beni juga menghormati dan mentaati nasihat orang tuanya. Beni patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo, kamu terapkan di rumah masing-masing ya, untuk membantu kedua orang tuanya di rumah. Itu merupakan tanda cinta dan bakti kita kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita dari sewaktu kecil sampai kita sudah ada di kelas 2 sekarang. 3. Persatuan Indonesia.
Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kalau kita menerapkan hidup rukun dengan anggota keluarga, teman, saudara maupun tetangga kita, itu akan menciptakan apa, solih-solihah? Menciptakan suatu persatuan. Nah, di sini ada percakapan antara Beni dan kakaknya. Yuk kita baca sama-sama ya. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga, ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Nah, kakaknya menanyakan dengan Beni, apa aja sih contoh dari sila ketiga Pancasila? Jawaban Beni, kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya, seperti yang pertama, mengutamakan kepentingan keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Yang keempat, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni hidup rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Nah, siapa nih solih-solihah yang ada di rumah yang saling hidup rukun bersama kakaknya? Wow, keren. Semuanya hidup rukun ya bersama anggota keluarganya. Jadi tidak membuat kita terpecah belah, saling bermusuhan. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja contoh-contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila yang ada di gambar berikut. Nah, gambar yang pertama, Beni sedang berantem nih sama kakaknya. Apakah ini menggambarkan hidup rukun yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Enggak. Jadi ini tidak kita berikan tanda centang. Kemudian gambar yang kedua, Beni membantu temannya sedang mengangkat buku. Ini menggambarkan suatu hidup rukun. Jadi kita berikan tanda centang. Kemudian gambar yang ketiga, membantu kakaknya untuk menyiram tanaman. Ini termasuk suatu hidup rukun yang menggambarkan suatu kesatuan bersama. Nah, yang gambar yang keempat, keluarga Beni sedang makan bersama. Makan bersama merupakan contoh kegiatan yang menggambarkan hidup rukun yang akan menciptakan suatu persatuan. Jadi kita berikan tanda centang. Kemudian gambar yang kelima, belajar bersama. Ini merupakan suatu contoh dalam hidup rukun juga. Nah, gambar yang keenam, di sini ada Dayu yang sedang diberikan boneka oleh ibunya. Apakah ini menggambarkan suatu kerukunan? Iya, betul sekali. Ini menggambarkan suatu kerukunan yang ada di rumah. Jadi kita berikan tanda centang. Sekian video pembelajaran dari Ustazah ya. Dari video pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sudah belajar tentang sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga beserta contoh sikap-sikap yang berdasarkan pengamalannya. Nah, solih-solihah, sebelum kita menutup video pembelajaran kita, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, solih-solihah. Ila liqa.